Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Wow, di tahun ini, di awal tahun 2021, di minggu pertama, yaitu minggu buah sulung, di mana kita boleh sehat, itu semua karena Tuhan. Ada amin? Kita boleh masih bisa menjalani tahun ini. Tandanya apa? Tandanya kita siap diberkati oleh Tuhan di tahun ini. Yang diberkati katakan amin. Katakan amin, beri tepuk tangan dong bagi Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya hari ini hari yang bersuka cita. Di mana Tuhan akan melawat, mengurapi, memberkati kami semuanya. Dan yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang tidak ada jalan Tuhan buat jalan keluar. Dan hari ini kami semua diurapi oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami semuanya. Dari depan sampai belakang kami yang melayani. Kami terlalu yakin kuasa Allah hadir bagi kami semuanya. Mujizat Allah terjadi bagi kami yang sungguh-sungguh datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan sepanjang ibadah awal minggu ini dan 365 hari bersama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara besar dan ajaib yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Mari yang siap menyembah katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan karena Dia layak untuk kita sembah. Amin. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Katakan ini aku Tuhan karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di awal tahun ini karena penyertaan Tuhan dahsyat dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
semua karena anugerah-Mu tercurah. Oh, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu berlimpah. Haleluya, semakin hari semakin bertambah. Besar mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari katakan besar, besar anugerah-Mu. Yalah bayara kalaba, yalah boyara kalaba, boyara karase kialaba, yanala boyara kalaba, yara kalaba, yara kalaba, bayara kalaba. Haleluya, haleluya, besar. Mari kita sama-sama, mari kita menyembah, naikkan penyembahan-Mu bagi Tuhan. Oh haleluya, besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Mari sembah Dia, mari naikkan penyembahan-Mu saudara. Bahasa-bahasa baru mari kita sembah Tuhan. Ialah boyara kala, boyara kala, boyara kala ba. Ialah boyara kara sekian nana, boyara kala ba. Ialah boyara kala, boyara kala, boyara kala, boyara kiri sekiala ba. Iene boyara kala ba. Sembah, sembah. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Kami memuji, kami menyembah. Baik dalam hidup kita saudara. Dia Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu ada bagi kita semua. Layaklah kita menyembah Tuhan. Layaklah kita meninggikan namanya buat segala kebaikan Tuhan. Dia hadir saat ini melawat kita. Dia hadir saat ini memberkati kita. Dia hadir saat ini membawa kemenangan bagi kita semua. Dia hadir hari ini membawa pengharapan bagi kita semua. Di awal tahun ini mari beri yang terbaik hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengatur hidupmu. Biarkan Tuhan mengatur keluargamu. Biarkan Tuhan yang memberkatimu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia Raja di atas segala raja. Ialah bayara kala, bayara kala, bayara kalaba. Namamu ditinggikan di tempat ini. Namamu diagungkan di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus melawat kami, menjamah kami semuanya. Hari ini kami tidak ingin biasa-biasa. Hari ini kami ingin luar biasa di hadapan Tuhan. Ialah bayara kala, bayara kanana lalaba. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari katakan, tiada seperti Engkau
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Mari lebih sungguh lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari jemaat angkat pujian ini. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari katakan bersama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Tiada seperti Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saja yang besar dalam hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya buat Yesus. Haleluya. Kami siap memuji Tuhan hanya dalam nama bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan berkatimu di tahun yang baru ini. Haleluya, semua rindu berkati. Kalau saya katakan gini, GBI Banjaran diberkati. Amin. Semua yang keras ya. GBI Banjaran. Belum semua, baru 2-3 orang. GBI Banjaran. Amin. Kalau saya bilang diberkati, GBI Banjaran. Amin. Oke. GBI Banjaran. Diberkati. Oke, belum semua, sekarang lebih serius lagi. GBI Banjaran. Diberkati. GBI Banjaran. Diberkati. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk semua tepuk tangan yuk. Kalau kita ada karena Tuhan, semua. Dia baik, sungguh baik, dan sangat baik dalam hidup kita semua. Katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan. Coba jemaat saja, jemaat katakan semua. Tiada sudah. Suaranya mana bagi Tuhan? Hari berganti hari, tetap kulihat tak pernah berakhir. Yuk katakan kanan kiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tunggu. Saya mau tahu siapa yang umurnya 50 tahun ke atas. Gak apa-apa, gak usah malu. Oke, sekarang yang 50 tahun ke atas, mari jempolnya ke depan. Jempolnya ke depan, katakan sama-sama saya. Tuhan Yesus baik. Coba 50 tahun ke atas, yuk. Sungguh. Yang 5 tahun ke bawah tunggu. Ya. Untuk amin. Lihat dong suaranya ternyata bagus ya. Lagi. Tuhan. Wih, luar biasa. Gantian ya, yang 50 tahun ke bawah ya. Tuh ya, musik tenang saja. Coba yang ke bawah. Tuhan Yesus. Yang 50 tahun ke bawah. Ya masih kalah sama yang 50 tahun ke atas nih. Lamanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan benar ya baik. Oh ya baik selama-lamanya. Sama-sama semua, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuh, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. GBI Banjaran diberkati. GBI Banjaran diberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk, kasih dalam Tuhan. Biarlah semangat tahun baru tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus ya. Tidak ada yang dapat menggantikan. Karena tahun ini adalah tahun di mana Immanuel, Allah beserta dengan kita ya. Musim boleh berganti Bapak Ibu, benar? Tetapi percaya di segala keadaan kita ada Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Ada amin? Bukan saja kita, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Katakan kanan kiri, jangan takut di tahun ini. Ada Tuhan. Amin bagi kita semuanya. Yuk kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari yang wanita saja angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu menolong kita semuanya. Katakan wanita saja, aku selalu Mari para wanita angkat pujian ini. Amin. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Dengan iman. Mari yang pria, yuk angkat pujian ini. Tuhan pria, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena bersama-sama kita bangkit berdiri, mari angkat bersama-sama pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan peliharaku seumur hidup. Di tahun ini Tuhan pasti menolong kita, saudara. Apapun pergumulan kita, percayalah yang belum terjawab, di tahun ini pasti terjawab oleh Tuhan. Tenang saudara, jangan takut. Tuhan ada bagimu dan anak-anakmu. Hanya Tuhan yang tahu isi hatimu hari ini di tahun yang baru. Mari katakan kepada Tuhan, kami perlu Tuhan. Tolong kami, tolong anak-anak kami, tolong pekerjaan kami, tolong keluarga kami Tuhan. Dan tahun ini kami percaya adalah jawaban doa dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Dengan lembut katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku Tuhan, amin. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjaga. Kau lihat Tuhan kerinduan kami. Kau lihat Tuhan doa-doa kami di awal tahun ini. Tuhan selalu menolong. Kau lihat tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Siapkan hatimu buat firman Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami mensyukuri buat hari yang baru. Kami ada di tahun 2021. Dan
Dan kami tahu Tuhan, jika Engkau membawa kami, menuntun kami sampai dengan kini, sungguh-sungguh kami menyadari bahwa itu semua adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, tolong kami tahun yang akan kami lalui. Kami ada di hari yang ketiga. Itu berarti ada 362 hari lagi Tuhan yang harus kami lalui. Kami rindu berjalan dengan Engkau. Kami rindu berkarya dengan Engkau. Kami rindu memimpin di dalam keluarga kami masing-masing di dalam Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan untuk kami menyembah Engkau sebagai orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan, mari bicara kuat di awal tahun ini. Dalam ibadah sulung kami Tuhan. Dalam ibadah pertama kami Tuhan di tahun 2021 ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon lawatan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami. Jika Engkau tidak bersama-sama kami, maka kami tidak mau berjalan. Terima kasih Bapa di surga, kami permuliakan Engkau dengan pujian kami pada pagi ini. Ini Engkau dipermuliakan lewat sabda kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu di awal tahun ini, sehingga kami tidak berjalan dengan meraba-raba, tapi kami sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim worship yang sudah membawa kita masuk untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan kini waktunya biar Tuhan dipermuliakan lewat kebenaran firman-Nya, lewat sabdanya sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah pertama kali kita ibadah di tahun 2021. Karena itu saya mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bersyukur hari ini kita ada pada hari yang ketiga di dalam ibadah sulung kita atau ibadah pertama kita. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, persiapkan hati hidup kita. Saudara, hari ini kita akan ada beberapa acara, ya saudara. Saudara akan mengambil ayat emas nanti, saudara sudah tersedia di belakang sana. Saudara, ini dikemas seperti botol obat. Ini vaksin untuk 2021 bagi saudara dan saya, saudara. Vaksin untuk tetap kuat menjalani hidup berjalan dengan Tuhan. Vaksinnya apa, saudara? Vaksinnya bukan vitamin C, tetapi adalah firman Tuhan di dalamnya. Saya berharap ini bukan jimat, tetapi ini menjadi guide, menjadi semacam tuntunan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun 2021. Saudara nanti akan dapatkan dalam ibadah pagi hari ini. Lalu yang kedua, kita akan semeja sehidangan dengan Tuhan. Pastikan saudara sudah mendapat semuanya ya, sudah mendapatkan roti dan anggur, sehingga kita boleh mengikuti perjamuan suci bersama-sama pada pagi hari ini. Dan yang terakhir saudara sekalian, saudara nanti persiapkan persembahan yang terbaik. Ini adalah ibadah sulung, bawa persembahan sulung yang terbaik yang saudara bisa lakukan pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini. Persiapkan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Dan saudara, untuk kita semakin mendalam dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya mengajak untuk kita semakin lekat dengan Tuhan. Saudara, ada yang satu lagi, saudara, maaf. Ada satu lagi nanti para pembaca gema, saudara. Ya, siapa yang lulus gema, saudara, di tahun 2020, tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Saudara, jangan anggap bahwa, oh Pak Pendeta pasti hidup kudus, baca firman Tuhan selesai. Saudara, saya tidak selesai dengan
Saya sampaikan tanpa malu, saudara, saya tidak selesai tahun ini, saudara. Jadi saya harus hormati saudara sekalian yang menyelesaikan gerakan membaca Alkitab bagian yang ketiga atau musim yang ketiga ini. Saya hormati luar biasa, saudara sekalian. Saya akan kejar bersama-sama dengan saudara, ya. Puji Tuhan, nanti akan ada reward, saudara, sebagai tanda kasih, bukan sebagai tanda kasih, tanda saudara berjuang secara luar biasa, saudara, di musim ini, ya, dan saudara akan mendapatkan nanti di belakang ada souvenir buat peserta gerakan membaca Alkitab, saudara. Yang belum, yang tidak selesai, ayo kita tahun ini, mari kita sama-sama untuk membaca Alkitab setiap hari. Satu hari, satu pasal, saudara. Puji Tuhan sudah tersedia di sana. Dan terima kasih buat tim sekretariat yang sudah menyediakan itu semuanya. Jadi pada pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah spesial kita hari ini, saudara. Mari lihat bersama dengan saya kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-43. Nabi Yesaya pada pasal yang ke-43. Kita akan melihat, membaca firman Tuhan pada ayat yang ke-19. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43. Mari perhatikan pada ayat yang ke-19. Saya akan memulai dari ayat yang ke-18, tapi ayat masnya ada pada ayat yang ke-19. Baik, perhatikan baik-baik. Mari lihat kebenaran firman Tuhan. Saya boleh minta tolong ini pointer saya supaya bisa dikendalikan Pak Nanto ya, di belakang. Ini cabut. Ya. Mari saya akan membacakan bagi kita semuanya. Saya rindu saudara boleh menangkap akan pesan awal tahun ini, sehingga ini menjadi ibadah yang khusus bagi kita. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Banjaran Ibadah Pagi dikatakan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Nah, ayat yang ke-19, ayat mas ini dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, saya akan ulang, saya mengajak untuk kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga mulai Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Mari 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan ayat firman Tuhan yang ada ini. Bahwa dikatakan bahwa aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau hari ini kita ada pada awal tahun ya, kita harus sadar bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Saudara mesti sadar hal ini. Dan ada banyak orang yang tidak mampu melewati tahun ini. Ada banyak orang juga, saudara, yang abai di tahun yang lalu maksud saya. Ada orang yang abai dengan Tuhan. Tapi saya mengajak kepada jemaat GBI Banjaran pagi ini, atau yang ibadah pagi ini, ayo kita semakin mencari Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Alkitab berkata, firman-Nya berkata, aku hendak membuat segala sesuatu baru. Aku hendak membuat segala sesuatu baru. Nah, mari perhatikan poin yang pertama, saudara.
Itu berarti bahwa ini merupakan kesempatan bagi kita. Seharusnya kita menyadari bahwa hidup ini merupakan kesempatan. Alkitab berkata begini, saudara, lihat. Nah, ada perkataan firman Tuhan yang dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk, nak, lihat, aku hendak menunjukkan, aku membuat sesuatu baru. Dan hari ini kita masih bisa lihat. Itu berarti dalam kehidupan ini merupakan kesempatan. Hari ini kita ada, itu merupakan kesempatan. Maka sebab itu firman berkata, kalau kita hidup, itu bagi Kristus. Kalau kita mati, itu keuntungan. Jadi kalau kita hidup, itu adalah kesempatan untuk berbuah. Dan kalau kita dipanggil Tuhan, itu keuntungan. Jadi tidak peduli mau hidup atau mau mati, nggak ada masalah. Yang jelas kalau kita sudah terhubung kuat, rohani kita kuat dengan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang ketakutan di dalam hidup ini. Jadi kalau kita diberi kesempatan hari ini, harusnya kita makin cari Tuhan, makin lekat dengan Dia, makin mendambakan Dia, makin berkobar-kobar dengan Dia, makin bergairah dengan Dia, makin sungguh-sungguh lari mencari hadirat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan hari ini. Nah, saya sadar akan hal itu. Saudara berbicara tentang kesempatan, saudara, saya itu menyadari, saudara, bahwa hari-hari hidup ini merupakan kesempatan. Nah, kami ini, saya suami istri itu dipercaya sama pengusaha, saudara, hamba Tuhan, ya maksudnya ya, dia bukan seorang gembala, pendeta bukan, tapi dia adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan yang saya tahu. Nah, setiap tahunnya, setiap akhir tahun itu kami selalu diberi kepercayaan. Kepercayaan itu diberi uang itu gede, saudara. Menurut kami itu gede, saudara. Paling tidak itu ya, saudara. Paling tidak itu bisa puluhan juta, saudara. Ya paling tidak 1 sepeda motor lah gitu ya. Dan itu diberikan kepada kami dan berkata begini, Pak, tolong ini disampaikan distribusikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di depan mata Pak Turyono yang kira-kira itu berhak menerima itu. Nah, itu kepercayaan buat kami. Hampir setiap akhir tahun, hampir. Nah, termasuk juga tahun yang lalu ini 2020 itu Tuhan lewat hamba Tuhan ini memberikan kepercayaan kepada kami. Nah, kami dengan angka itu apa tidak tergoda, saudara? Oh ya tergoda, saudara. Waktu-waktu beberapa tahun lalu itu tergoda, saudara. Kok gede ya kayak gitu. Saya merasa begitu. Gitu. Tetapi saya mencoba untuk saya tidak sembrono. Jadi pada awal-awal sekalipun tergoda, saya mencoba untuk tidak tergoda, saudara. Oh, saya tidak dikontrol kok, saudara. Enggak, saudara. Sudah diberikan, silakan Pak mau distribusikan kemana. Nah, selalu setiap kali itu kami bawa dalam doa, Tuhan, hamba-hamba Tuhan siapakah yang Tuhan gerakkan saya untuk dipercaya ini untuk mendistribusikan. Selalu saya bawa dalam doa. Itu muncul hamba-hamba Tuhan tertentu, saudara. Nah, kadangkala saya juga telepon kepada hamba Tuhan yang ketika dalam doa saya itu, apa kabar, selamat Natal dan sebagainya. Oh baik dan sebagainya dan sebagainya. Di musim ini ya, saudara, saya juga telepon beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan mereka berkata, puji Tuhan, baik dan sebagainya. Wah, kondisinya bagaimana dan sebagainya. Mereka menyampaikan akan hal-hal. Wah, kami di sini belum ibadah dan sebagainya. Banyak hal yang mereka memberikan laporan atau memberikan cerita demi cerita. Ada juga yang puji Tuhan di tempat ini. Wah, naik 3 kali lipat katanya. Apanya yang naik 3 kali lipat? Baik itu keuangan dan sebagainya naik 3 kali lipat. Wah, puji Tuhan juga, saudara. Wah, macam-macam, saudara. Ada orang-orang yang tertentu, saudara, ini yang menyentuh saya. Ya, puji Tuhan, tetap melayani. Sekalipun saya harus sambil menjadi kuli bangunan. Wow, keren tuh, hamba Tuhan memimpin jemaat plus dia adalah tukang bangunan. Nah, saya juga lihat itu.
di fotonya dia sedang melester dan sebagainya. Dan dia masih ada di ladang Tuhan sampai dengan hari ini. Saudara. Saya coba distribusikan, saya ngomong, saya ini nggak punya rekening. Yang punya rekening kan istri saya. Tolong kirim rupiah yang sudah dikirim itu, tolong Pak dikirim di akhir tahun ini, kami distribusikan kepada beberapa hamba Tuhan. Itu saudara, ada yang melapor kayak begini, Pak, bagaikan dapat berkat yang luar biasa, bagaikan dapat duren runtuh katanya. Karena angkanya cukup besar, bagi saya juga cukup besar, saudara. Saya juga tergoda, saudara. Tapi saya sudah selesai tentang hal itu. Awal-awal kok gede, tapi makin kesini sama sekali, saudara. Begitu sudah masuk, saya berkata, segera didistribusikan. Orang ini tidak minta laporan, saudara. Tapi setiap kali saya sudah menyampaikan kepada beberapa hamba-hamba Tuhan, ada di sekeliling kita dan sebagainya, saya laporkan. Kesini. Saya tidak minta laporan, nggak usah lakukan itu. Tapi sebagai orang yang dapat dipercaya, saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu semata-mata bukan sebuah kepercayaan manusia buat saya, tetapi itu adalah kepercayaan dari Tuhan kok saudara. Saya lakukan itu dengan sukacita. Saya mau katakan bagi kita semuanya, saudara, kalau hari ini tuh saudara dipercaya berkat Tuhan, saudara dipercaya keuangan, saudara dipercaya kesehatan yang sempurna hari ini. Bahkan saudara masih bernafas dengan baik. Saya mau sekali lagi sampaikan bagi kita semuanya. Ini merupakan kesempatan saudara. Bisnis dan usaha saudara tetap berjalan dengan baik. Keluarga utuh. Pertolongan Tuhan nyata. Ini merupakan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan Tuhan mau pesan bagi kita semuanya. Dia berkata, lihat, aku membuat segala sesuatu baru. Artinya saudara masih punya kesempatan. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka saudara ya, kalau ada hamba Tuhan datang ke tempat ini, saudara yang mau jamulah. Saudara yang mau, oh Pak saya mau kasih tambahan berkat buat hamba Tuhan ini. Lakukanlah itu saudara. Kalau saudara bisa lakukan itu. Kenapa demikian? Ini kesempatan saudara. Kalau saudara masih diberikan kepercayaan itu adalah sebuah kesempatan. Itu sebabnya dikatakan lihat. Itu merupakan kesempatan. Yang kedua saudara. Kemudian Alkitab berkata di sana di dalam firman Tuhan. Yesaya pasal 43 tadi. Selain lihat aku hendak membuat segala sesuatu, membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan yang kedua dikatakan ya aku hendak membuat jalan di padang gurun, saudara. Nah yang kedua saudara, berbicara jalan di padang gurun itu adalah jalan yang tidak mudah. Jalan itu tidak mudah saudara. Kalau saudara pernah pergi ke area padang gurun, saudara, itu tidak tahu kanan, kiri, maksudnya tidak tahu mana barat, timur, utara, selatan, itu sulit, saudara. Nah, patokannya apa? Itu matahari aja, saudara. Patokannya cuma itu. Nah, dikatakan di sana ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jemaat GBI Banjaran yang ibadah pagi ini, saudara, selain yang pertama kesempatan, saudara Tuhan memberikan kepada kita untuk terus berjalan. Jangan mandek. Kehidupan yang mandek, saudara, maka itu akan runtuh, akan ambruk. Saya punya analoginya atau istilahnya begini, saudara. Kalau orang itu nggayuh sepeda, naik sepeda, kalau sepeda itu tidak digoes, maka artinya sepeda itu berhenti. Tetapi kalau orang itu masih tetap goes, saudara, maka sepeda itu akan terus jalan. Berhenti goes, sepeda itu akan ambruk, saudara. Mandek sih, saudara. Jadi Tuhan sedang membawa kita dan menunjukkan kita, ayo nak jalan terus. Di 2021 ini ayo jalan terus, jangan berhenti. Sebab sekalipun perjalananmu ada masuk dalam padang gurun, padang belantara, aku akan membuat jalan di sana.
Ayo kita jalan terus, jangan berhenti di dalam hidup ini. Kita terus melakukan perjalanan rohani. Bukankah hidup ini adalah merupakan spiritual journey, perjalanan rohani. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan itu ada masuk perjalanan yang baik, ada juga mungkin masuk lembah kelam, ada juga mungkin masuk padang belantara. Mungkin jalannya rata, tetapi juga Tuhan izinkan masuk di lembah, naik gunung, yang terjal dan sebagainya. Nah, saudara, tapi jangan berhenti. Alkitab membawa kita, atau pesan Nabi Yesaya berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun, saudara. Makanya saya berkata kepada banyak orang belakangan ini, saudara, yang mau buka usaha, tetaplah buka usaha, lakukan itu. Yang mau nikah, nikahlah, jangan ditunda, saudara. Yang mau daftar, bekerja, atau jadi PNS dan sebagainya, lakukan itu, saudara. Yang mau ibadah, lakukan juga ibadah. Yang takut, biarlah juga takut. Yang sakit, biar diobati. Yang mati, biar dikuburkan, saudara. Wah, tunggu dulu Pak, tunggu musim krisis ini segera berlalu. Pertanyaannya kan, sampai kapan musim krisis ini akan berlalu? Kita nggak tahu, saudara. Makanya yang kerja tetap kerja, yang berani ibadah tetap ibadah, yang takut ibadah, biar berurusan dengan Tuhan, saudara. Yang mau nikah juga nggak usah ditunda, saudara. Sudah kita berdampingan saja. Habis mau apa, saudara? Karena pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, jalan terus, jangan berhenti. Kita sedang dalam perjalanan rohani, sekalipun masanya sulit, sekalipun tidak memungkinkan untuk kita lakukan itu, tetapi kalau kita berhenti, artinya kita sedang mandek, kita sedang mati, tidak melakukan apa-apa. Sekalipun di masa sulit, kita lakukan sesuatu. Sulit, orang berkata sulit, tapi di masa sulit, malah saya bisa tulis buku tuh, saudara. Bukunya laku di mana-mana, saudara. Saudara sudah membaca, saudara? Mau tanya, saudara yang sudah membaca, tolong angkat tangan. Ya, sudah membaca. Yang kedua, yang sudah habis membaca, angkat tangan, saudara. Wah, puji Tuhan. Saya terhormat sekali kalau saudara sampai sudah habis membaca, sudah dibaca aja, sudah bersyukur. Yang sama sekali belum menyentuh, jangan angkat tangan, saudara. Nanti tidak malu, saudara. Ya. Istri saya itu kalau baca, saudara, itu yang bukan semuanya dibaca gitu. Yang inti dia dibaca, yang intinya di mana? Ya, saya bilang inti semua. Ya kalau inti semua ya ceritani saja kayak begitu. Ya oke tunggale kalau yang kayak begitu, saudara. Dapat inti sarinya kan, saudara. Ya baca sendiri, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara, ada yang sudah selesai dan sebagainya. Tuh di tengah-tengah kesulitan, saudara. Kalau kita mandek, maka tidak akan pernah terbit itu buku cum laude dari COVID-19. Nggak akan pernah terbit. Karena itu, saudara, sekalipun sulit, ayo saudara bangkit. 2021, bangkit berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun masa pandemi, ayo jalan terus. Terlebih ibadah, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Harusnya kita makin getol, makin berjalan kuat di dalam Dia. Alkitab berkata orang yang berjalan, bergairah untuk berhasrat kepada Tuhan, ia akan dibuat makin lama makin kuat, kata firman Tuhan. Wah, itu pemazmur bilang begitu. Orang yang punya hasrat gairah dengan Tuhan akan dibuat makin lama makin kuat di hadapan Tuhan. Satu kali awal-awal tahun ini ya, awal-awal tahun 2020 itu ya, kita dihempas dengan pandemi yang menurut saya mengagetkan seluruh dunia termasuk kita. Dan kemudian saudara memaksa semua ibadah dihentikan. Nah, kalau bicara ibadah dihentikan, saudara, ya, karena kondisi itu, apalagi merambah kemana-mana, saudara. Oh, ketika ibadah dihentikan, saudara, gereja itu kan menjadi sepi. Di mana-mana kan kemudian gereja menjadi sepi, termasuk juga gereja kita. Nah, sepinya ibadah tentu juga tidak ada operasional, tidak ada persembahan, dan sebagainya.
Kita ini punya tanggungan loh saudara. Kita ini memberikan pensiun sama janda gembala. Saudara. Kita harus kirim setiap bulannya. Kita punya staf pekerja pelayan Tuhan. Kita punya tukang bersih-bersih. Sore kita ada tukang parkir, harus bayar beberapa orang, saudara. Kemudian juga saudara, termasuk saya, saudara. Satu kali di awal-awal itu, beberapa bulan pertama itu, pengurus gereja khususnya di bidang keuangan, ngomong sama saya, bagaimana ini kondisinya kayak begini. Mereka berkumpul lah, paling tidak diskusi. Ini bagaimana kondisi kayak begini? Apakah dipotong 50% atau 75% atau berapa persen? Saya berkata, duitnya ada enggak? Ada, tetapi tidak banyak. Kalau duit ada, berikan 100%. Apa yang kita bisa lakukan? Buat 100% semua. Terus bagaimana sendiri? Lebih baik saya enggak gajian. Saya ngomong, enggak apa-apa. Tapi mereka, pelayan Tuhan, pekerja, saudara. Bahkan janda Ibu Mary, janda gembala, saudara, tetap mendapat bagian yang utuh. Iya, tapi duitnya sudah agak tipis katanya. Tapi masih ada, masih ada. Kalau masih ada, lakukan 100%. Semuanya lakukan 100%. Dan praktis saudara sekalian, ya saya ini kan berbeda dengan sebagian besar saudara kan, para pengusaha, ya pedagang, itu kan harus ada in dan out-nya itu kan harus sesuai. Nah saya ini kan pendeta kan mainnya kan main, sudah pokoknya masih ada ya sudah berikan gitu saudara. Model saya kan model Roro Jonggrang kayak begitu, ada kasih, nggak ada ya sudah diam sama-sama. Tapi kalau pedagang pengusaha kan nggak bisa begitu, in-nya berapa, out-nya berapa, ya agak sedikit berbeda kan saudara. Tapi faktanya kami tidak pernah melakukan, menurunkan akan standar itu sampai dengan hari ini. Dan toh masih bisa berjalan kan, masih bisa eksis. Saudara tanya bendahara-bendahara yang ada, saudara. Kita masih bisa melakukan pekerjaan pelayanan sampai dengan hari ini. Saya mau pesankan bagi kita semuanya, adakah saudara pelayan pekerjaan Tuhan, kita potong sekian persen? Enggak, saudara. Beberapa gereja itu ya saudara, ini saya ngomong kayak begini tahun 2021 ini, beberapa gereja itu ya, memberhentikan staf gerejanya, mengurangi akan gaji stafnya dan sebagainya. Saya mau katakan dalam kasih Tuhan di hadapan jemaat, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan tetap disupport secara luar biasa. Sampai dengan hari ini, perbendaharaan kita tidak kosong, saudara. Saya harus kasih jempol kepada saudara. Saudara beri tepuk tangan buat diri saudara. Tapi terlebih daripada saudara melakukan hal itu, Tuhan Yesus bos kita yang punya pekerjaan di tempat ini, Dia tidak tinggalkan kita. Kita masih bisa berjalan, beroperasi, bahkan sampai hari ini. Orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu harus pangkas beberapa. Kita masih melakukannya. Dan tetap 100%, saudara. Adakah kita mau berhenti di hadapan Tuhan kalau Tuhan memelihara semacam itu? Alkitab berkata, ayo jalan terus, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jangan berhenti untuk kita jalan terus. Begitu kita jalan terus, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ingat ya saudara, maka minyak dalam buli-buli bagi janda Sarfat itu tidak berhenti mengalir sampai di mana waktu sudah ditentukan, sampai hutang dilunaskan, sampai musim gandum itu tiba. Dalam buli-buli minyak itu tidak pernah berhenti. Saya mau katakan ya saudara, saudara mandek di dalam melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun saudara. Saudara kan punya banyak kan ya, maksudnya punya banyak talenta.
Saudara punya banyak kemampuan, saudara mandek melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Mandek pula berkat itu, saudara. Berhenti itu buli-buli. Itu di tengah krisis, Tuhan pelihara janda. Di Sarfat. Di tengah-tengah krisis, di tepi sungai Kerit, Elia dikirim hamburger sama Tuhan. Oh iya kan, kalau ada roti dan daging, itu apa namanya? Hamburger versinya Elia. Di mana itu? Di tengah-tengah krisis, saudara. Saya mau katakan bagi kita semuanya, justru di tengah-tengah krisis semacam ini, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan jikalau kita jalan terus sekalipun di padang belantara. Jangan berhenti melayani Tuhan. Yang terakhir dikatakan, dan sungai-sungai di padang belantara, saudara. Nah, sungai-sungai di padang belantara nggak pernah ada sungai, saudara. Jarang sekali sungai, kalau nggak musim hujan, nggak ada, saudara. Ini saya ada di Mara, perjalanan Musa ke Israel ya, saudara. Ini sumur di Mara, saudara. Nah, yang ketiga ini, saudara, dari firman Tuhan, dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Mara itu kering sebetulnya, perjalanan itu kering, saudara. Hari ini cuma sumur yang semacam ini aja, saudara. Nah, sumur semacam ini. Musa berhenti ada di sana. Di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sanggup sediakan sungai yang mengalir, saudara, dalam perjalanan Israel. Walau hari ini kering, jadi sebuah museum saja, saudara. Ini tahun 17 saya ada di sana dengan rombongan. Sekarang kering saja. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka terus berjalan, Tuhan menyediakan dan membuat akan aliran sungai, akan genangan air, akan apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan ketika mereka berjalan terus, saudara. Saudara yang berhenti, maka saudara juga akan melihat berkat Tuhan itu akan berhenti. Saudara yang terus berjalan, kita akan melihat yang namanya batas kemustahilan. Kita akan menembus batas-batas kemustahilan. Biar tahun ini, saudara dan saya menikmati menembus batas kemustahilan, saudara. Ya, saudara. Nah, ini gambar yang berikutnya, begini aja Mara, saudara. Satu kali saya rindu, saudara. Satu kali kita pergi bersama-sama ya, kumpulin uang, kita bisa pergi ke sana. Jadi kita bisa lihat Mara kayak begini aja, saudara. Ini sekeliling adalah orang-orang Beduin atau suku-suku Beduin yang tinggal di sana dengan kemah-kemah mereka. Asli masih kemah-kemah mereka. Menjagain sumur ini aja. Kalau mereka, kenapa berhenti di sumur ini? Ini sedikit masih ada mata air, saudara. Nah, kenapa wajah saya kok agak memelas kayak begitu? Iyalah, ke Israel disangoni cuma 5 juta kok, saudara. Kala itu. 5 juta itu kalau jadi dolar cuma 300 sekian. 300 sekian, saudara. Nah, saya dapat apa kalau kayak begitu, naik onta aja? Ya, saudara mesti naik onta, ada di Nile Cruise dan sebagainya dan sebagainya. Lah kok dilalah, saudara? Pulang kok masih utuh toh, saudara. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, batas-batas kemustahilan saya alami, saudara. Pulang itu masih utuh, saya masih bisa serahkan kepada istri saya, utuh duitnya, saudara. Saya tahu itu adalah batas-batas kemustahilan. Ada aja orang yang bayarin, naik cruise Nile, bayarin, naik onta ke Sinai, dibayarin, saudara. Pulang bawa minyak urapan, dibayarin, saudara. Saya juga rindu, saudara, mengalami batas-batas kemustahilan di tahun 21 ini. Nah, itu sebabnya, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku memberi minum umat pilihanku. Dan dikatakan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara tetap akan menikmati minum yang datang daripada Tuhan.
di tahun 2021 ini. Jikalau kita tidak berhenti, jikalau kita jalan terus, kita akan menikmati batas kemustahilan. Kesimpulannya, saudara, sebuah kesempatan 2021 inilah sebuah kesempatan kita masih ada. Itu sebabnya jalanlah terus, jangan berhenti sampai menembus batas kemustahilan. Saudara, lakukan pekerjaan yang saudara biasa lakukan. Lakukan dengan lebih baik lagi. Lakukan bisnis yang saudara biasa lakukan. Lakukan lebih baik lagi. Karena ini adalah kesempatan. Saudara yang melayani, lakukan pelayanan itu. Saudara yang suka melayani akan hamba-hamba Tuhan, saudara yang suka menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, lakukan itu. Saudara yang suka menjadi berkat bagi orang-orang yang miskin, saudara, lakukan itu. Ini kesempatan, jalani terus. Supaya kita melihat akan batas-batas kemustahilan berjalan dengan Tuhan. Saya rindu ayat terakhir ini untuk kita baca bersama-sama. Mazmur 84 pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari buka bersama-sama. Saya tidak ada di situ. Saya tidak cantumkan di situ. Saya mengajak Mazmur 84 bisa dibuka bersama-sama. Ini akan jadi berkat, saya percaya, bagi kita semuanya. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yes, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, berbahagia, itu ya, dari kata berbahagialah. Ayo kita baca bersama-sama sampai suara kita keluar. Mazmur 84 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saya berdoa itu adalah kehidupan jemaat Tuhan GBI Banjaran. Saudara dan saya, karena kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan, yang selalu punya kerinduan berhasrat untuk berziarah kepada Tuhan, dan sekalipun harus melintasi lembah baka, Tuhan akan membuatnya seperti ada di pada tempat yang bermata air. Bahkan juga Tuhan menyelubungi dengan hujan berkat. Dan Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Tangkap firman Tuhan ini, bawa pulang, dan selagi masih ada kesempatan, teruslah berjalan sampai kita melihat batas kemustahilan berjalan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama, datang di hadapan Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi panduan kita, tema kita pada 2021 ini. Biar kita menjadi orang yang berjalan di dalam Tuhan, makin lama makin kuat, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kemudian kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus sebagai perjamuan suci yang akan kita lakukan bersama-sama. Mari nyanyikan bersama Immanuel, nyanyikan pujian ini. Saya rindu untuk setiap kita menyanyikan bersama-sama, dan ini menjadi doa kita pada awal tahun ini. Haleluya.
dengan lembut nyanyikan pujian ini, alunkan pujian ini. Sementara jemaat Tuhan mempersiapkan akan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau telah berpesan kepada kami untuk kami terus berjalan menembus batas-batas kemustahilan. Dan itulah kami Tuhan, yang kami sadar Engkau telah memimpin kami untuk memasuki padang belantara selama 2020. Dan bukankah tahun ini adalah tahun janji Tuhan bagi kami, untuk kami boleh menembus batas kemustahilan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Rumput yang hijau dan air yang tenang ada di depan kami. Karena itu dengan keberanian kami mau melangkah di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu kami pegang janji-Mu. Kami percaya firman-Mu. Dan kami tahu akan kemanunggalan Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat roti dan anggur. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami ada di awal tahun ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memeteraikan kehidupan kami. Hari ini kami dipersekutukan kembali lewat tubuh dan darah-Mu. Biarlah roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan kami. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga kami terbebas dari setiap virus, terbebas dari setiap penyakit, terbebas dari setiap kelemahan tubuh. Dan bahkan kami menjadi orang-orang yang terus berjalan dan makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini. Kami hormati Tuhan melalui korban-Mu di atas Kalvari Golgota, di atas Kafirat, dan Engkau berkata selesai. Tuhan, hari ini di hadapan para malaikat, di hadapan-Mu, kami mau berkata bahwa kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Karena itu mari umat Tuhan angkat roti yang adalah tubuh Kristus tinggi, lebih tinggi dari atas kepala kita. Hormati Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan dengar firman-Nya yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya? Amin. Mari dengan iman bersama-sama kita akan makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pindahkan cawan di tangan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Dan sekali lagi dengar bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari jemaat Tuhan, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari letakkan cawan-cawan di bangku saudara. Kita mengucap syukur sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya mengucap syukur. Semuanya berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya berkata terima kasih Tuhan. Kami ada di tahun yang
beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan dan juga kami sehidangan dengan Tuhan. Kami percaya di saat kami sehidangan yang sakit disembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan sudah kuatkan kami. Yang tidak ada jalan, Tuhan buat jalan keluar bagi kami. Karena saat ini kesempatan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Yes. Ini adalah persembahan yang pertama di tahun 2021. Tuhan, apa yang sudah diberkatkan kepada kami, diberikan kepada kami. Kami tidak akan henti-hentinya untuk membawa persembahan di hadapan Tuhan sebagai bagian syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini, biarlah menyemarakkan rumah keagungan-Mu. Dan Engkau dipermuliakan. Engkau dipermuliakan dengan harta kami, dengan hasil pertama dari penghasilan kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diberkati dengan begitu melimpah. Dan bahkan perbendaharaan kami akan diberkati dengan begitu melimpah. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan di antara umat Tuhan dan jemaat Tuhan yang ibadah pada pagi hari ini. Dan bahkan gerejamu terus berjalan di dalam Engkau sampai menembus batas kemustahilan. Dan Engkau tetap terus memberkati akan perbendaharaan rumah Tuhan ini. Sehingga Engkau dipermuliakan. Berkati persembahan sulung daripada umat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, jemaat Tuhan dari depan sampai belakang. Semua hamba-hamba para pelayan Tuhan, terima pengurapan Tuhan. Dan urapan itu telah turun atas kita semuanya satu persatu. Sehingga dengan pengurapan itu kita boleh berjalan di tahun 2021 ini. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan dengan naungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dengan pengurapan Tuhan. Sehingga tak kuasa apapun menyentuh kami, baik itu penyakit, kelemahan, dan bentuk-bentuk yang merugikan, kami tolak jauh dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami adalah proteksi perlindungan Tuhan yang sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berlimpah-limpah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita semuanya, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun atas kalian kami umat-Mu, sampai Tuhan datang menjemput kami dalam kemuliaan Tuhan yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai bertemu di hari Minggu akan datang. Tuhan Yesus berkati. Kira